Sahabat yang Dimas, saya mengajak sahabat semua untuk mari kita bersama belajar cara menginstalasi sebuah peluang bisnis tentang depot air minum. Sahabat, sebenarnya depot air minum tidak begitu rumit dan tidak begitu sulit. Tetapi karena keterbatasan peralatan, karena keterbatasan pengetahuan menyebabkan kita terinspirasi untuk selalu membeli. Namun sebenarnya etalase yang bagus dapat kita beli secara terpisah dari seluruh peralatan filterisasi yang ingin kita capai. Nah, sahabat Dimas, bahan sudah saya jelaskan secara detail. Sekarang kita tinggal merakit. Bagaimana caranya kita merakit filterisasi untuk depot air minum? Dalam penjelasan ini saya tidak mencantumkan toren penampungan seperti apa yang sahabat inginkan, tetapi sahabat bebas menentukan suatu sistem penyaringan seperti apa yang dikehendaki. Sebelum kita melakukan instalasi, saya meminta sahabat untuk menanamkan dulu pemahaman tentang air yang akan diolah ini. Air ini suci, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air bukan kita yang buat. Tugas kita hanya menjernihkan jika keruh, menyegarkan jika bau, menetralkan jika asam, dan memperbaiki rasa jika airnya tidak sedap. Saya tidak meminta sahabat untuk mengubah apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dalam sistem instalasi ini, saya dominan untuk menentukan TDS yang bisa kita olah dengan sistem pengolahan air ini adalah dengan TDS 40-an dari sumber air gunung sampai dengan TDS 200-an jika kita menggunakan air sumur. Nah, sahabat Dimas, mari kita menginstalasinya bersama-sama. Sahabat Dimas, sebagian dari kita sangat suka jika kita menggunakan air sumur untuk depot air minum. Tetapi juga sebagian suka dengan menggunakan air gunung. Jika kita menggunakan air gunung, instalasi yang kita gunakan cukup seperti yang tampak pada gambar ini. Dari toren penampungan air gunung, air kita pompa menuju ke housing yang berisi karbon. Kemudian big housing berikutnya berisi cartridge filter dan kita teruskan ke PVDF Dimas. Dari PVDF Dimas, air terus lanjut menuju ke ultraviolet dan langsung menuju ke pengisian galon. Dalam hal pengisian galon, kita bebas membuat, kita boleh menggunakan kabin atau lemari atau etalase pengisian depot air minum. Dapat juga kita lakukan dengan meja saja tanpa lemari atau etalase. Yang kita jual adalah air curah. Nah, sahabat Dimas, sederhana bukan? Tidak ada yang rumit dan tidak ada yang sulit. Kemudian bagaimana jika kita akan menginstalasi depot air minum dengan sumber baku dari air sumur? Untuk sumber baku dari air sumur ini ada sedikit rumit karena kita harus menggunakan satu buah tank media yang berisi karbon. Sebelum tank media ini kita harus memasang satu unit klorinator.
Klorinator ini begitu penting digunakan untuk sistem pengolahan air sumur, sebab dikhawatirkan ada pencemaran dari sumur terhadap limbah tinja atau terbanyak adalah E. coli yang terkandung di dalam air sumur yang melebihi ambang batas antara 2.500 per mililiter air bakteri. Oleh sebab itu, klorinator ini dapat membunuh 50% dari bakteri tinja atau bakteri coli. Sahabat, klorinator ini wajib kita gunakan jika kita menggunakan instalasi air sumur. Karena ultraviolet tidak akan mampu membunuh bakteri di luar ambang batas 2.500 bakteri per mililiter air. Setelah dari klorinator, air kita alirkan menuju ke tang media yang berisi karbon. Diteruskan ke 2 buah big housing berisi cartridge filter 0,5 dan 0,1 mikron. PVDF Kendimas berperan aktif untuk menyaring air dengan tingkat kejernihan yang sangat tinggi. Diteruskan ke ultraviolet dan langsung ke pengisian galon. Sistem perakitan sederhana ini sudah dapat kita buat dan sudah layak untuk kita gunakan, dan hasilnya 99,9% pasti lolos dalam uji laboratorium oleh Dinas Kesehatan. Sahabat Kendimas, apa yang saya buat dalam setiap video tutorial saya tentang sistem pengolahan air dapat saya pertanggungjawabkan, sehingga sahabat tidak ragu-ragu dalam meniru atau mencontoh sistem pengolahan air yang sudah saya buat ini. Jika sahabat mengalami kesulitan dalam tutorial ini, tulislah di kolom komentar.